Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan pengasuh pengurus Baitul Quran Shiratal Mustaqim, buat bunda seluruh anggota Majelis Taklim Baitul Quran Shiratal Mustaqim, dan anak-anak dari TPQ Taman Pendidikan Al-Quran Shiratal Mustaqim beserta wali santri hadirat hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini kita bareng-bareng memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Banyak janji-janji yang diberikan oleh Rasulullah berkaitan dengan sholawat ini tadi, dan sebagian besar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad Ahmad. Satu ketika Rasulullah SAW berada di kebun kurma, dan sahabat yang menyaksikan itu adalah Abdurrahman bin Auf, karena kebetulan ketika Rasulullah SAW keluar rumah itu Abdurrahman bin Auf itu mengikuti beliau sampai Rasulullah masuk di kebun kurma, dan kemudian Rasulullah sujud lama banget, saking lamanya Abdurrahman bin Auf ini mengira kalau Rasulullah SAW diambil rohnya, diambil nyawanya, atau diwafatkan. Kemudian Abdurrahman bin Auf ini mendekati Rasulullah. Saat mendekati dan memperhatikan dengan rasa paniknya, tiba-tiba Rasulullah bangun dari sujud. Kemudian Rasulullah balik bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Malaka ya Abdurrahman, malaka ya Abdurrahman, apa yang terjadi padamu Abdurrahman?" Maka kemudian Abdurrahman menjawab, "Aku demikian ini panik banget. Jangan-jangan panjenengan itu diwafatkan, diambil nyawanya oleh Allah." Kemudian Rasulullah menjawab sekaligus bersabda bahwasanya malaikat Jibril datang kepadaku, memberikan kabar kepadaku. Dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril? Ala ubasyiru, maukah engkau aku beri kabar gembira? Dan kabar gembira ini langsung menyampaikan apa yang difirmankan Allah. Kabar gembira adalah kalau Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man shalla 'alaika shallaitu 'alaihi, man sallama 'alaika sallamtu 'alaihi." Siapa yang bersolawat kepadamu Muhammad, maka aku Allah akan memberikan rahmat buatnya. Dan siapa yang bersalam kepadamu Muhammad, sallamtu 'alaihi, maka aku berikan keselamatan buatmu. Berapa sholawat tadi yang dibaca tadi? Banyak banget. Bahkan sholawat yang kita baca ini tadi adalah tanda kita berharap betul, karena ketika ada umat Rasulullah membaca sholawat, maka Rasulullah SAW sekaligus mendoakan, siapa yang bersholawat kepadaku, maka Kanjeng Nabi itu mendoakan supaya kita ini didekatkan di tempat yang mulia. Bahkan Rasulullah menegaskan wajib buat orang yang bersholawat untuk itu adalah mendapatkan syafaatku. Semakin kita sering bersholawat seperti tadi, maka semakin punya harapan besar untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW.
Bahkan bukan hanya itu, satu sholawat, satu itu gini ya. Gini apa gini? Kalau gini berapa nak? 2. Kalau gini? Kalau gini? Satu sholawat itu Allah akan memberikan 10 rahmat. Satu sholawat loh nak. Allah akan memberikan 10 rahmat. Mengangkat derajatnya 10 derajat. Dan menghapus dosanya 10 dosanya. Satu sholawat. Tadi berapa tadi? Banyak banget tadi. Yang dibaca banyak banget. Lebih dari 100 tadi. Satu aja Allah akan mencurahkan 10 rahmatnya, mengangkat 10 derajatnya, dan menghapus 10 dosanya. Nah kalau kemudian kita semakin banyak bersolawat, maka semakin banyak kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan satu ketika ada kiai besar di Jawa Timur, saat itu pada pertemuan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Candi, beliau menyampaikan, memberikan ijazah, kalau kita punya hajat besar, maka selesai kita sholat, masih duduk tasyahud akhir. Tahu duduk tasyahud akhir? Masih duduk tasyahud akhir, lanjutkan baca sholawat 100 kali. Baca sholawat 100 kali, setelah itu berdoalah. Tidak berlebihan kalau kemudian ada ijazah begitu. Wong satu sholawat aja Allah akan memberikan 10 rahmatnya, akan menghapus 10 dosanya, dan akan mengangkat 10 derajatnya. Maka anak-anak ya, kalau butuh apa? Banyak-banyak sholawat. Banyak-banyak sholawat. Maka dengan sholawat itu sebagai wasilah kita untuk memohon kepada Allah agar hajat dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Karena itulah pada kesempatan ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita diberikan sehat dan sempat sehingga hari ini kita bisa sama-sama merayakan, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keberapa? Ayo. 12. Jadi sekarang tahun yang keberapa? Kalau hijrahnya Rasulullah itu sudah 1446. Kemudian Rasulullah hijrah itu setelah 13 tahun kenabian. Coba 1446 ditambah 13. Ketemu berapa? Kalau 46 ditambah 13 59. Berarti 1459. Kemudian Rasulullah diangkat Nabi umur 40. 59 tambah 40 berarti ini adalah kelahiran Rasulullah yang ke 1499 tahun yang lalu. Rasulullah Muhammad SAW lahir 1499 tahun yang lalu, ini dalam hitungan bulan Qamariyah. Kebetulan di HP saya ini juga bisa tak shot ke belakang sampai tahun Rasulullah lahir. Persis memang Rasulullah lahir itu hari Senin. Senin Legi. Hari Senin Legi. Wes Senin Legi bisa. Dan saat ini yang menjadi pertanyaan, kenapa Rasulullah itu yang diperingati adalah hari lahirnya? Padahal orang-orang besar itu yang diperingati adalah hari wafatnya, hari kematiannya, yang kemudian ada haul. Ngehauli itu berarti memperingati hari kematiannya. Dan orang yang dihauli itu mesti punya jasa. Tidak mungkin maling dihauli, tidak mungkin rampok dihauli, tidak mungkin penjahat, tidak mungkin dihauli. Tapi penjahit mungkin. Penjahat tidak mungkin dihauli. Tapi kalau penjahit yang kiai, penjahit loh ya, bukan penjahat. Apa bedanya penjahat sama penjahit?
Apa bedanya penjahat sama penjahit? Penjahit pakai i. Penjahit pakai i ya. Kalau penjahat pakai a ya. Padahal kalau penjahat itu orang yang jahat, penjahit orang yang menjahit. Jadi ini jasanya penjahit loh. Kalau nggak ada penjahit, nggak punya baju semua ini. Jadi karena ada penjahit sehingga kita bisa menutup berterima kasihlah kepada para penjahit. Lah, tapi penjahat nggak ada yang diholi karena kejahatannya, dan orang yang diholi diperingati hari kematian punya jasa. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperingati adalah hari lahirnya. Pertanyaannya kenapa? Karena istimewa, manusia yang paling istimewa. Jadi Rasulullah Muhammad itu manusia yang paling istimewa. Saat Rasulullah dilahirkan, semuanya bergembira menyambut Rasulullah. Bahkan saat Rasulullah menjelang lahir, rumah tempat lahirnya Rasulullah, yaitu di rumah Abu Thalib yang sekarang ada di sebelah timurnya Masjidil Haram, itu bersinar terang sekali. Saat malam menjelang Rasulullah lahir itu berhala-berhala hancur semua, roboh semua. Pohon-pohon yang punya punya buah, berbuah dan berbunga semua. Jadi Rasulullah lahir itu disambut oleh alam semesta ini. Dan Rasulullah itu sepanjang hidupnya tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah merugikan orang, tidak pernah membuat orang galau. Tahu galau? Galau. Apa bedanya galau sama gelau? Tidak pernah membuat orang lain galau. Setiap orang yang dekat dengan Rasulullah selalu berbunga-bunga, selalu bahagia. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun dicaci dan dimaki tidak pernah marah. Tapi kalau yang dicaci itu Allah dan agama, Rasulullah baru marah. Bahkan satu ketika Rasulullah itu sangat hormat kepada yang tua dan menyayangi yang muda dan mengasihi orang yang lemah. Dan yang dikasih oleh Rasulullah itu bukan orang yang ikut Rasulullah saja. Yang dikasih oleh Rasulullah itu orang semuanya dikasih. Dan satu ketika setelah Rasulullah wafat, siapa yang menggantikan setelah Rasulullah wafat? Siapa yang menggantikan Rasulullah setelah Rasulullah wafat? Khalifah pertama itu siapa? Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar menggantikan Rasulullah, seluruh apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu dilakukan semua, dijalankan semua. Satu ketika Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, siapakah Aisyah itu? Istri Rasulullah, sekaligus putra siapa? Putra Abu Bakar. Ditanya, "Nduk, kira-kira apa nduk?" Lek cara bahasa Sidoarjone, "Nduk, kira-kira apa nduk sing tak lakoni iki, apa sing dilakoni oleh Rasulullah durung tak lakoni?" Kira-kira apa nduk? Kira-kira sing dilakoni Rasulullah aku durung lakoni. Kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah aku belum melakukan. Direnungkan semua. Kayaknya baik. Ada. Apa itu? Itu di pinggir pasar ada wanita buta. Setiap hari Rasulullah itu menyuapi wanita buta itu. Setiap hari menyuapi wanita buta itu. Oke, saya gantikan. Tak ganteni, aku ndulang. Nyuapi itu bahasa Jawanya apa? Ndulang. Tak ganteni aku ndulang.
Begitu Abu Bakar menyuapi itu dulang ya. Begitu Abu Bakar nyuapi, perempuan buta tadi itu mesuh-mesuh ngelok-ngelok nang Kanjeng Nabi. Mesuh-mesuh, tahu mesuh-mesuh? Mesuh itu ngomong elek. Ngelokno, mengolok-olok Kanjeng Nabi. Begitu Kanjeng Nabi diolok-olok, dicaci, dimaki, Abu Bakar jenenge ndulang itu langsung dijejal-jejal lagi, tahu dijejal-jejal ini. Asalnya ndulangnya pelan-pelan, sini nak. Begitu sendok. Begitu didulang pelan-pelan sambil ngomel-ngomel wanita buta itu. Begitu ngomel-ngomel namanya sendok didulek-dulek gitu. Langsung perempuan itu, loh, kok kasar? Siapa kamu? Kok enggak seperti biasanya? Yang biasanya menyuapi saya itu orangnya lemah lembut, kamu kok kasar? Abu Bakar dengan jengkelnya, ketahuilah wanita buta, aku ini adalah sahabat yang kamu caci itu. Sahabat yang kamu caci itu ya, yang menyuapi kamu setiap hari itu, dialah baginda Muhammad SAW. Walaupun kamu caci, kamu maki seperti itu, beliau tetap menyuapimu dengan lemah lembut. Sebaik itu masih kamu olok-olok. Kalau kemudian dibuat bahasa Surabayaan, wes artinya apa? Bahwa Rasulullah itu betul lemah lembut, betul-betul lemah lembut. Makanya kalau kemudian Rasulullah menurunkan putra-putranya juga orangnya santun-santun. Siapa? Fatimah, putri Rasulullah. Orangnya lemah lembut. Cucunya Rasulullah siapa? Hasan, Husain, lemah lembut. Hasan ketika diangkat sebagai khalifah direbut oleh Muawiyah, dikasihkan. Husain pun begitu, disuruh untuk menghadap tanpa membuat patuh. Dan cucu-cucu Rasulullah itu juga orangnya santun, lemah lembut. Para wali yang ada di tanah Jawa itu kalau diurut itu adalah cucu-cucunya Rasulullah. Dan ciri dari cucu-cucunya Rasulullah itu adalah lemah lembut. Kalau kemudian ada orang yang ngaku cucunya Rasulullah tapi ceramahnya juga ngolok-ngolok orang, mempropaganda, mencaci, memaki, membentak, menghardik, merasa yang lebih hebat, itu bukan cucunya Rasulullah. Karena Rasulullah dengan anak cucunya itu adalah orang yang lemah lembut. Dan Rasulullah sendiri sudah dinas di dalam Al-Quran bahwa Rasulullah itu betul-betul mampu menjadi teladan buat kita semua. Kenapa? Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya itu bersolawat. Karena itu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad dengan sallu alaihi, bersolawatlah kepada Rasulullah Muhammad, wasallimu taslima, dengan salam yang sempurnanya. Kalau Allah bersolawat kepada Rasulullah berarti Allah itu memuji, memberi penghormatan kepada Rasulullah. Kalau malaikat bersolawat kepada Rasulullah, berdoa, mendoakan. Kalau kemudian kita orang-orang yang beriman bersolawat kepada Rasulullah, berdoa kepada Rasulullah, maka ketika kita berdoa, mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, maka itu ibarat kita masang senter begini. Begitu kita tahu senter,
Senter begitu dinyalakan kan ada sinarnya kan? Sinarnya itu ke kaca. Kemudian senter itu disinarkan ke kaca, disorotkan ke kaca. Kira-kira sinarnya kemana nak? Mantul ke kita. Kita bersolawat kepada Rasulullah, maka solawat itu akan balik pada kita. Karena Rasulullah itu ibarat air isi gelas isi air begini, sudah amber. Amberannya ini meluap kepada yang ngisi air itu. Sholawat pun begitu, berdoa kepada Allah untuk Rasulullah, mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmatnya, memberi keselamatan kepada Rasulullah. Tapi karena Rasulullah itu sudah penuh, sudah amber, sudah dinas menjadi manusia yang mulia, maka amberannya akan kembali pada kita. Sholawat itu akan kembali pada kita. Apa buktinya tadi? Siapa yang membaca sholawat 1 akan dikasih 10 rahmat, diampuni dosanya 10 dosanya, diangkat derajatnya 10 derajat. Berarti itu tanda bahwa sholawat yang kita lakukan itu adalah akan kembali kepada yang membaca. Makanya kalau kemudian susah, sedih, kemudian galau, banyak-banyaklah membaca sholawat. Nah, sholawat yang paling masyhur yang agak apa itu? Agak dikenal semua orang dan mau membaca sholawat, baik orang yang suka dibaan maupun tidak suka dibaan, itu membaca sholawat semua. Baik orang manapun, pokoknya yang muslim baca sholawat itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sholawat ini disebut dengan sholawat Jibril? Kenapa sholawat ini disebut sholawat Jibril? Karena yang menyampaikan sholawat ini adalah, yang memberi kabar gembira ini adalah malaikat Jibril. Ala ubasyiruka, maukah engkau aku beri kabar gembira? Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla yaqulu berfirman, man shalla alaika, berarti sallallahu ala Muhammad, wa man sallama alaika, itu berarti sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang kemudian ketika satu sholawat tadi, Allah akan memberikan rahmat, Allah akan memberikan keselamatan. Bahkan ketika kita menjawab Allahumma sholli ala Muhammad, maka Rasulullah mendoakan, ya Allah, dekatkanlah orang yang bersolat kepadaku ini di tempat yang engkau muliakan, dan wajib buatnya syafaatku, wajib buatnya syafaatku. Maka inilah yang kemudian, jikalau kemudian Allah sudah memberikan penghormatan yang seperti itu, dan dari lahir sampai wafat Rasulullah itu tidak ada cacat, tidak ada celah sedikit pun. Maka kemudian sampai begini, kalau Rasulullah itu duduk di dekat orang yang paling tampan, maka Rasulullah tidak kalah ketampanannya, masih lebih tampan sedikit. Ketika Rasulullah duduk dengan orang yang tidak tampan, Rasulullah pun tidak terlalu mencolok ketampanannya, tapi tetap lebih tampan. Rasulullah berdiri di antara orang yang paling tinggi, Rasulullah tidak lebih pendek dari orang yang paling tinggi itu, di atasnya sedikit. Rasulullah berdiri di atas bersama orang yang pendek, Rasulullah pun tidak terlampau tinggi, tapi tetap lebih tinggi. Artinya apa? Itu salah satu mukjizat Rasulullah, selalu berada di antara orang-orang dengan martabat yang lebih tinggi, tapi tidak terlampau membedakan tingginya. Dan itulah yang kemudian menjadikan kelebihan Rasulullah, selalu diterima siapapun. Walaupun
orang musyrikin Quraisy itu menolak ajaran Islam, Abu Jahal, Abu Lahab, tapi Rasulullah tidak pernah dibenci secara fisik. Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak pernah menyiksa Rasulullah, tidak pernah memberikan kekerasan secara fisik. Bahkan saat Rasulullah lahir pun seluruhnya menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak berlebihan jikalau saat ini kita memperingati hari kelahiran Rasulullah, karena Rasulullah tidak ada cacat sedikit pun, tidak ada aib sedikit pun, tidak ada kekurangan sedikit pun, dan itulah yang disebut bahwa Rasulullah termasuk insan kamil, manusia yang sempurna. Kira-kira anak-anak mau untuk menjadi umat Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah? Mau. Syaratnya satu, banyak sholawat. Yang kedua, apa yang diajarkan oleh Rasulullah dilaksanakan, dikerjakan. Dan apa yang paling disenangi oleh Rasulullah? Kira-kira apa nak? Yang paling disenangi oleh Rasulullah, bahkan Rasulullah sendiri menegaskan itu adalah amal yang paling Allah cintai, amal yang paling utama, dan amal yang paling mendekatkan ke surga. Amal yang paling utama, amal yang paling Allah cintai, amal yang paling mendekatkan ke surga apa? Sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu. Jaga sholat. Jaga sholat. Jaga sholat. Khusus buat anak-anak ya. Kalau bunda-bunda ini kan sudah tidak diragukan lagi kebundaannya. Khusus anak-anak ya. Kalau bunda ini kan selalu membangunkan putra-putranya, jaga sholat 5 waktu tepat waktu dengan kalau tidak sempat ke masjid ya jamaah di rumah. Kalau tidak sempat di rumah ya jamaah di masjid. Kalau tidak sempat di masjid kalau musola tapi jangan dilanggar untuk melaksanakannya. Di rumah. Dilaksanakan dengan itulah yang kemudian bagian dari yang Allah cintai, yang Allah sukai. Dan di dalam diri Rasulullah ini memang betul-betul ada suri teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah ada suri teladan buat kamu semua, buat kita semua. Saking sempurnanya seluruh apa yang ada di dalam diri Rasulullah patut kiranya untuk diambil suri tauladan. Bahkan satu ketika Aisyah ditanya, apa akhlak Rasulullah? Aisyah ditanya, khuluquhul Quran, bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maka hari ini kita bareng-bareng untuk menengkan, mendirikan majelis ini dalam rangka memperingati hari kelahiran Rasulullah, yang kebetulan wafat lahirnya Rasulullah dengan wafatnya Rasulullah dengan hadirnya Rasulullah di Madinah di hari yang sama, tanggal yang sama, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Rasulullah wafat tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah pun tiba di Madinah yang sekarang di tempat tinggalnya di Masjid Nabawi itu pun tanggal 12 Rabiul Awal, harinya pun hari Senin. Itu tanda bahwa betul-betul arah hidup Rasulullah itu sudah ditata sedemikian rupa oleh Allah, sehingga ini patut untuk menjadikan teladan kita semua. Dan mudah-mudahan lahir batin, jasmani rohani, dunia akhirat, hati kita tetap disentuhkan untuk cinta dan rindu Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam hikmah Maulidur Rasul ini, hikmah memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW ini akan meneguhkan bahwa diri kita tetap menjadi umat Rasulullah dunia hingga akhirat.
kita tetap bisa melaksanakan apapun yang menjadi ajaran-ajaran Rasulullah, perintah Allah dan perintah Rasulullah untuk kita lakukan dan kita kerjakan, dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah bisa kita tinggalkan.